bahas tentang doa ya, kuasa dari doa. Pak Daud ada nggak kisah kesaksian dalam hidup tentang bagaimana kuasa doa nyelamatin hidupnya Pak Daud? Atau mungkin kan Pak Daud kan 10 tahun jaga presiden, ada nggak kuasa doa yang benar-benar wow gitu loh Pak? Mungkin bisa diceritain. Ada. Gimana? Waktu itu waktu Jenderal Pramono Edi Wibowo waktu jadi Danjen Kopassus, Michael. Waktu jadi Komandan Jenderal Kopassus, Jenderal Edi Wibowo itu berkata demikian, ilmu hitam itu ada enggak? Ya. Saya bingung. Ada, Jenderal. Langsung dia berkata, buktikan di depan saya. Nah, di situ saya berdoa, Tuhan, nyatakan kuasamu, engkau lawat ya Tuhan, bekerja. Saya berdoa, Michael ya. Tiba-tiba itu ada kayak kilatan petir itu, cepat sekali. Langsung saya doa demi nama Tuhan Yesus, langsung kilatan petir berubah jadi paku, Michael. Berhenti gini nih, Michael. Di depan Pak Pramono Edi. Sama Edi Wibowo. Langsung saya gini, pakunya gini nih, Michael. Tepat di dahi terbang gini, Michael. Loh, dari mana itu, Pak? Pakunya? Ada yang ngirim untuk seseorang, Michael. Saya tahu orangnya. Langsung saya doa demi nama Yesus, setan keluar. Pakunya jatuh di depannya beliau. Plak itu, langsung Edi Wibowo berkata, Ubay, sini. Apa itu Pak Daud? Itu santet. Ambil Ubay. Itu Ubay itu ajudan. Dari Kopassus. Nah, langsung itu diambil, dan dibuang. Dan dia berkata, santet itu memberi kita jawaban Tuhan itu dari persoalan kita itu tepat pada waktunya, Michael. Amin. Tepat waktu. Amin. Haleluya. Banyak sekali, Michael ya. Iya. Suatu kali waktu itu saya sempat dimarahi, Michael. Sama ada siapa? Seseorang sama beliau, karena ada seseorang itu kalau nemui beliau itu gini, Michael. Iya. Gini. Nah, sama ibu juga gini. Nah, waktu itu saya ditegur, Michael. Ini orang setia, orangnya tulus, gitu. Nah, tapi waktu saya doa dapat jawaban, dia itu pengkhianat, gitu loh, Michael. Wow. Nah, waktu saya ngomong pengkhianat, saya dimarah-marahi, Michael. Kamu coba dulu, kamu cek ini. Wah, udah. Beliau ngomong tuh orang setia gini nih. Saya ngomong tidak, dia pengkhianat. Dan terjadi pengkhianat, Michael. Wow. Nah, langsung beliau ngomong, wah kalau Daud bicara, kita percaya aja lah, katanya. Jadi itu, wow. Gimana, Pak? Jadi sebelum terjadi pengkhianatan, udah saya kasih tahu ini pengkhianat orang, gitu, Michael. Jadi doa bisa memberikan kita karunia untuk kita bisa membedakan roh yang tadi itu, Pak. Iya, banyak, Michael. Wow. Banyak, Michael, yang waktu saya dulu kan, waktu di pengamanan khusus itu kan diuji tidak hanya sekali, 3-7 kali lebih, Michael. Dan kan kalau pengamanan khusus gitu kan, itu baik dari yang terbaik dipilih dari semua yang terbaik, Michael. Iya. Bukan yang kaleng-kaleng gitu. Pasti, Pak. Nah, jadi pengalaman hidup saya itu, Michael ya. Nah, di situ saya lihat kuasa doa itu ada tuh, Michael. Ngelewatin ujian justru kelihatan ya, Pak ya? Iya, 7 kali ya ada lebih diuji, Michael. Suruh ngejar seseorang, posisi di mana, ketangkep juga, Michael. Karena doa ya, Pak? Wow. Karena doa. Kalau pada ada nggak kayak pengalaman doa yang mengubah mujizat? Terus kita lanjut Pak Daud, supaya kita bisa dengar dari dua-dua. Ya, doa itu kan tujuannya adalah memuliakan Tuhan ya. Nah, kebanyakan kita ini doa kan minta ya. Tapi sebenarnya tujuan kita ini berdoa adalah memuliakan Tuhan. Ya, kemudian kita ini sadar bahwa kita ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka tadi ditanyakan Pak Michael, ada enggak doa yang salah? Ada ya. Yakobus itu mengatakan bahwa doa yang salah itu adalah doa yang untuk kepentingan
diri sendiri kan gitu ya. Jadi kalau doa untuk kepentingan diri sendiri itu ya ya menurut saya tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi doa yang dikehendaki Tuhan adalah memuliakan nama Tuhan. Nah, doa itu bisa saja kita minta ya, minta mujizat bisa, tapi mujizat ini adalah kalau kita lihat di dalam Alkitab, mujizat tujuannya adalah supaya nama Yesus itu dimuliakan, gitu ya. Kemudian supaya orang yang menerima mujizat itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Itu tujuan mujizat. Ya. Maka saya setuju dengan Pak Daud Tony gitu ya. Kalau Pak Daud Tony mengusir setan itu adalah supaya orang itu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tujuan mujizat itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk dijual gitu ya, tetapi untuk untuk memuliakan nama Tuhan. Maka di dalam Injil Yohanes, walaupun hanya 7 mujizat ya, di sana dinyatakan bahwa mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah bersifat misiologis dan bersifat teologis. Artinya mujizat itu dinyatakan untuk menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar sebagai Tuhan dan sebagai Allah gitu ya, yang sanggup menyatakan mujizat. Maka Injil Yohanes itu mengatakan kalau mujizat Yesus yang dilakukan itu ditulis, dunia ini tidak cukup gitu karena banyaknya mujizat. Tujuannya adalah supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kemudian yang kedua bersifat misiologis, artinya mujizat ini adalah sarana untuk memberitakan Injil. Maka gereja-gereja harus minta sebenarnya supaya gereja ini terjadi mujizat. Nah, mujizat terjadi adalah sarana supaya Injil diberitakan. Maka mujizat itu bersifat misiologis, gitu ya. Menurut saya hari ini penginjilan yang efektif adalah melalui mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang dikuasai setan itu diusir setannya, yang lumpuh dapat berjalan, yang timpang dapat melompat, yang buta dapat melihat, bahkan yang mati dibangkitkan gitu ya. Dan Bapak, saya tapi kalau doa minta rumah boleh nggak? ya boleh saja. Mintalah maka kamu akan diberi kan. Tetapi kan itu keinginan kita, Pak. Misalnya saya mau punya rumah lebih besar misalnya. Itu kan keinginan kita. Boleh saja, tetapi kan Tuhan yang kita minta kan punya kehendak. Iya. Gitu. Contoh saja, anak saya boleh enggak minta uang 1 juta untuk apa? Untuk jalan-jalan. Boleh minta. Tetapi saya sebagai orang tua, uang 1 juta untuk apa? Jalan-jalan kemana? Kan gitu kan? Ya, mungkin saya hanya kasih 100.000, kamu bisa jalan-jalan muter-muter kota Solo kan begitu. Jadi seperti kita ini, doa itu seperti kita ini membuat membuat proposal gitu ya. Kemudian kita ajukan, ya kan terserah orang yang menerima proposal ini berkenan atau tidak berkenan ya, atau dia ini memberi atau tidak memberikan urusan yang menerima proposal. Kan kita tidak bisa memaksa. Boleh saja gitu ya. Contoh saja, boleh enggak kita ini minta pesawat terbang? Boleh saja, tapi di mana kita akan menaruh pesawat terbang itu? Apakah kita ini sudah bisa pemeliharaan pesawat terbang itu? Boleh saja kita minta. Maka menurut saya adalah Tuhan telah mengajarkan gitu ya, berdoa itu adalah jadilah kehendakmu gitu ya, seperti jadilah kehendakmu seperti di surga maupun di bumi ini kan gitu ya. Jadi boleh saja kita ini minta karena itu perintah Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi, kemudian carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka akan dibukakan pintu itu. Haleluya. Tapi kalau doa untuk kepentingan diri sendiri, ya menurut saya Tuhan ya mungkin Tuhan jauh untuk mengabulkannya gitu ya. Yang masuk kategori keinginan diri sendiri itu gimana, Pak? Untuk kepuasan diri sendiri itu di dalam Yakobus ya. Ya. Nah, kalau saya mau handphone lebih bagus untuk kepuasan diri saya, nggak boleh berarti, Pak?
Menurut saya nggak boleh kalau itu untuk kepentingan diri sendiri, untuk nafsu, kemudian untuk sombong gitu ya, mengatakan oh saya punya HP yang terbaik di kota Surabaya begitu Nah, ya. tapi kok misalnya orangnya bilang, oh ini kan untuk kemuliaan Tuhan, nunjukin anak Tuhan itu diberkati. Apakah Biasanya kan suka itu muter-muter harus ayat. apakah berkat Tuhan itu indikatornya adalah HP yang terbaik? Nah, Kan gitu kan. Kalau siapa? menurut saya berkat Tuhan itu adalah damai sejahtera kita dapat, walaupun sederhana kita dapat memberkati orang lain, menolong orang lain. Ya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, ya. Nama Tuhan tidak dipermalukan, gitu ya. Itu Menurut Pak adalah. Daud tadi gimana? Boleh Ini nggak ya. Pak misalnya minta, saya mau beli tanah lagi, misalnya 10 tanah lagi. Nah itu kan keinginan kita Pak. Nah gimana Kalau itu? saya tuh kalau doa tuh minta tanah itu hampir tidak pernah ya Michael. Wah ini keren. Hanya doa sama Tuhan, Tuhan berikan apa yang terbaik gitu aja.